Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus terus belajar dan belajar terus sampai kita meninggal dunia. Maka jangan merasa sudah hebat, sudah pintar, karena ilmu itu terus berkembang, terus semakin maju. Apalagi sekarang zaman teknologi. Maka kita harus belajar dimanapun kita berada dan kepada siapapun, termasuk kepada nelayan kecil. Kita harus belajar dengan siapapun. Kita akan membahas pelajaran dari nelayan yang miskin. Sebagai seorang nelayan kecil yang pekerjaannya mengail ikan di laut untuk menghidupi keluarganya. Sehari-hari mengail belum tentu akan mendapatkan hasil. Namun ketika seekor ikan menggelepar terkait mata kailnya, tiba-tiba datang seseorang dan merampas hasil tangkapannya. "Hai, berikan ikan itu padaku," kata orang itu. "Tapi ikan ini hasil tangkapanku," jawab si nelayan. "Masa bodoh?" teriak orang itu seraya merampas ikan itu dari tangan nelayan yang kasar. Tanpa dapat mencegahnya, nelayan yang lemah itu hanya menatap orang yang merampas ikannya pergi meninggalkan tempat itu dengan pandangan yang kosong. "Ya Allah, mengapa Kau ciptakan aku sebagai orang yang lemah seperti diriku ini, dan Kau ciptakan orang lain lebih kuat dan gagah, sehingga dia bertindak sewenang-wenang kepada orang yang lemah seperti aku ini. Maka ciptakanlah ya Allah makhluk lain yang lebih kuat dari dia, yang dapat mengalahkan dia, agar menjadi pelajaran dan peringatan bagi umat semuanya," ratap nelayan itu dalam doanya. Tanpa memperdulikan keluhan nelayan miskin, orang kasar itu pulang dan membakar ikan hasil rampasannya. Dengan nafsunya, ia akan menyantap ikan bakar yang ada di atas mejanya. Namun malang baginya ketika akan mengambil dan memakan ikan itu, sebuah duri mencocok jari tangannya. Orang itu kesakitan. Dan dengan seizin Allah, tangan yang kena duri ikan itu makin hari makin bertambah parah lukanya, bagaikan kanker yang sangat ganas. Luka yang menjadi borok itu merambat ke lengan tangannya. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mengobati lukanya, tetapi tidak juga sembuh. Bahkan sampai harus dipotong sebatas sikunya. Tetapi meskipun tangannya sudah dipotong, baksil yang menyebabkan infeksi di tangan itu masih saja semakin mengganggu
orang itu nyaris menjadi putus asa. Dalam keputusasaannya ketika ia tidur bermimpi, seolah-olah mendengar suara nelayan yang ikannya pernah dirampas beberapa waktu lalu. Kemudian hak itu kepada pemiliknya. Itu bukan hakmu, kembalikan hak saya itu. Ini suara nelayan. Seketika orang itu terbangun dari tidurnya, hatinya termangu. Ada perasaan bersalah pada dirinya yang selama ini tak pernah disadarinya. Hati nuraninya tersentuh akibat peringatan nelayan lewat mimpinya. Ya, itu memang bukan hakku. Aku harus mengembalikan kepada pemiliknya, kata hati orang itu yang melucuti perasaannya. Dengan sikap yang tegas dan hati yang mantap, dilangkahkan kakinya mencari nelayan miskin yang pernah dirampas ikannya itu. Setelah dijumpainya, orang itu menyerahkan uang 10.000 dirham sebagai tebusan seekor ikan yang pernah dirampasnya beberapa waktu yang lalu. Hatinya kini merasa lega. Dia merasa terbebas dari kutukan perasaan yang selama ini menghantuinya. Alhamdulillah, atas izin Allah, sejak itu luka di tangannya mulai membaik. Baksil-baksil dan ulat yang menggerogoti tangannya berangsur-angsur mati dan hilang. Dan luka itu menjadi sembuh. Tangan yang membusuk dan hampir diamputasi sampai sebatas lengan telah sembuh. Lelaki itu, kau telah dapat mengambil hikmahnya dari apa yang pernah diperbuatan. Itulah, kita harus mencari hikmahnya bahwa hak orang harus dikembalikan. Jangan sampai kita merugikan orang lain, sebab itu akan menjadikan penyakit dan Allah tidak meridhoinya. Maka kembalikanlah hak orang lain sehingga kita itu akan sehat jasmani dan rohani, dan kita itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.